Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perspektif neurobiologi. Anggotanya yang pertama ada Siti Nur Latifah dengan NIM 16014211112. Yang kedua ada Latifah Januanti 16014211114. Yang ketiga ada Elisa Rahmawati dengan NIM 16014211116. Dan terakhir ada Arum Mustika Safitri dengan NIM 16014421118. What is neurobiology? Neurobiologi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang kinerja sistem saraf, fisiologi, dan hubungannya dengan perilaku manusia. Pendekatan ini berkaitan dengan proses biologi yang berlaku di dalam otak dan sistem saraf manusia. Mengkaji aktivitas sel dan saraf di dalam otak ketika mata kita melihat sesuatu. Jadi, seseorang ahli psikologi neurobiologi menyiasat jenis perubahan di dalam sistem saraf ketika belajar. Kajian menunjukkan integrasi aktivitas otak kiri dan otak kanan, penting dalam menghasilkan pembelajaran yang optimum. Sel-sel otak boleh dipertingkatkan perkembangannya melalui beberapa aktivitas rangsangan dan saranan. Perspektif neurobiologi, hubungan dengan psikologi adalah perspektif ini mencoba menjelaskan hubungan antara perilaku yang dapat diamati dan kejadian-kejadian mental seperti pikiran dan emosi menjadi proses biologis. Perspektif neurobiologis beranggapan bahwa integritas memiliki dasar autonomi dan biologis. Tingkah laku manusia pada dasarnya dikendalikan oleh aktivitas otak dan sistem syaraf. Tingkah laku manusia pada dasarnya dikendalikan oleh aktivitas otak dan sistem syaraf, maka perilaku seseorang sangat tergantung pada kondisi otak dan sistem syarafnya. Bila otak dan syaraf terganggu, maka perilaku juga akan terganggu. Perspektif neurobiologis merupakan mengaitkan sesuatu perilaku yang terlihat dengan impuls listrik dan kimia yang terjadi di dalam tubuh serta menentukan proses neurobiologis yang mendasari perilaku dan proses mental. Manusia adalah makhluk yang mampu berpikir secara rasional dan dipengaruhi oleh saraf pada otak yang mempengaruhi perilaku seorang tersebut. Perilaku manusia dipengaruhi oleh bagian otak yang aktif, hormon yang bekerja, dan arus listrik yang ada di otak. Penemuan-penemuan penelitian telah menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara aktivitas otak dengan perilaku dan pengalaman, misalnya reaksi emosi seperti rasa takut dan marah pada hewan dan manusia dapat dirangsang dengan aliran listrik lemah di daerah tertentu yang jauh di dalam otak. Dalam perspektif neurobiologis, menjelaskan bahwa setiap perilaku seseorang dapat berpengaruh biologis, seperti halnya pengaruh hormonal dapat tumbuh dan sistem saraf dipandang memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku seseorang. Neuroplastisitas otak. Berdasarkan penelitian terbaru tentang otak, bahwa otak manusia akan selalu dapat beradaptasi dan berkembang terhadap rangsangan yang diberikan sepanjang hidupnya. Teori ini disebut neuroplastisitas. Diponegoro 2012 menjelaskan bahwa secara fisiologis, plastisitas otak adalah kemampuan otak melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. Plastisitas merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk berubah dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. Mekanisme ini termasuk perubahan kimia saraf, penerimaan saraf, perubahan struktur neurosaraf, dan organisasi otak. Plastisitas juga terjadi pada proses perkembangan dan kematangan sistem saraf.
Arnaldi menyebutkan bahwa neuroplastisitas dianggap sebagai perubahan dalam tingkatan neuron dan bukan hanya perubahan perilaku. Di sisi lain, neuroplastisitas terjadi karena hasil dari pembelajaran, pengalaman, dan pembentukan memori, dan perbaikan yang terjadi dari luka pada otak sehingga mempengaruhi besarnya sistem saraf pusat. Selanjutnya, Arnaldi menjelaskan bahwa proses percabangan saraf di otak bertumbuh pesat saat masa anak-anak. Perbaikan atau proses neuroplastisitas dapat terjadi karena adanya intervensi, yaitu upaya mengubah perilaku pada penyesuaian situasi atau beradaptasi akan hal baru. Manfaat neuroplastisitas, yaitu 1. Mampu meningkatkan kematangan kognitif, 2. Menyembuhkan dari stroke dan cedera otak lainnya, 3. Memperkuat area otak yang fungsinya sudah hilang atau menurun, dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kesehatan otak. Beberapa hal yang dapat meningkatkan neuroplastisitas di otak adalah dengan 1. Rangsangan motorik melalui brain gym, 2. Metode pembelajaran, 3. Intervensi metakognitif, dan 4. Mempelajari sosial dengan 5 aktivitas mayor. 5. Berolahraga, 6. Membuat prakarya, 7. Jalan-jalan, 8. Bermain musik, 9. Bermain video game, dan 10. Belajar bahasa asing. Do you have any question? Please drop it on WhatsApp group chat. Thanks.